Shalom. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena kita dapat bersama-sama lagi dalam kegiatan minggu. Kita ada di sini pada pagi hari ini bukan karena kita memang kuat, gagah, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita masih lagi bernapas, dapat menghirup udara baru di pagi hari yang baru, semua karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa, yang sungguh indah di setiap pribadi kita. Mari kita melakukan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari persilakan penutup melitus untuk bawa kita dalam doa. Mari kita kiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan atas pimpinan berkat dan kasih-Mu, kasih karunia anugerah-Mu. Kami masih lagi menikmati udara, menikmati segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan untuk kami nikmati. Terima kasih Tuhan lewat beribadah kami pada pagi ini. Kami sangat-sangat bersyukur berterima kasih kepada-Mu karena semuanya kasih karunia-Mu. Kami dapat berkumpul di tempat ini untuk menikmati firman-Mu lagi pada pagi ini. Kami pasti menikmati dengan penuh sukacita karena kami tahu kerinduan bagi setiap pribadi kami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, semua anak-anak Tuhan yang berada pada pagi ini, syukur karena sudah diberkati dari kuasa-Mu, atas pimpinan berkat dan kasih-Mu. Kami dapat memuji memuliakan nama-Mu, bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagah kami, bukan karena perbuatan kami, tapi semuanya akan berada pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Engkau pilih pada pagi ini untuk terus memberkati kami melalui firman-Mu yang luar biasa. Dan kami tahu kami menikmati dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulakan ibadah ini. Amin. Shalom. Mari teman-teman kita berdiri sama-sama. Kita dapat berkumpul hari ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian ini, sukacita syukur.
dalam hati Bapa. Bukan saja arti kehidupan ini, tetapi kehidupan yang penuh dengan adventure, kehidupan yang penuh dengan damai yang indah Bapa. Engkau memberikan kepada kami masa depan yang penuh dengan pengharapan. Malah saat pagi hari Bapa, Engkau berikan kami assurance lagi. Kami nyatakan iman kami dalam pujian dan penyembahan kami kepada-Mu, yang layak menerima segala pujian, segala sembahan. Karena apa yang telah Kau selesaikan baik kami di kayu salib. Terlalu besar pengorbanan-Mu baik kami ya Allah. Dalam pribadi Kristus Yesus, anakmu yang tertumpah, bukti bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapak Yesus. Pada pagi hari ini kami mendengar dan belajar dari firman, dan lebih dari itu Tuhan, kami mau supaya firman itu menjadi mendarah daging dalam kehidupan kami. The way of life, cara kami berpikir, malah sampai berikan dimana cara kami membuat keputusan. Bapak, angkat baik kami, pertingkatkan lagi iman kami, berikan nyatakan kebenaran firman. Apa yang telah kami alami, yang kami sebenarnya alami, oleh karena apa yang telah Kau selesaikan di kayu salib buat kami. Orang yang hamba-Mu yang jadi berkat, seorang berkat baik kami pada pagi hari ini, dan kami semua Kau sudah memberkati kami, Kau terus bersama dengan kami, Tuhan Roh Kudus yang menjadi guru kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mengambil firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, haleluya. Terima kasih kepada tim pujian luar biasa. Shalom para jemaat Tuhan, lama sudah tidak jumpa. Maksudnya jumpa dalam ibadah Ahad yang seperti ini. Dalam 3 khotbah atau 3 pelayanan yang saya dapat di sini sebelum ini hanya secara maya di atas video, dalam video kita lihat saja. Tapi pada hari ini saya bersyukur dan saya memang bertekad untuk hadir secara bersama dengan kamu semua. Dan saya percaya Tuhan sedang menyediakan baik kita bersama-sama untuk firman Tuhan. Nah, setelah di video kedua saya ada siri khotbah, saya sudah sampaikan beberapa siri khotbah, dan saya ingat jemaat Tuhan tidak ketinggalan juga jika kamu dapat ikuti itu pengajaran lah, oke, melalui YouTube, melalui channel Isabi Media Vision 2. Jadi sana juga ada saya sudah bagi secara, maksudnya pengajaran yang saya buat di video kedua adalah secara bersiri. Oke. Dan yang terkini sekali dan yang paling baru adalah tentang identiti kita dalam Kristus Yesus. Jadi sangat-sangat memberkati saya secara pribadi melalui firman Tuhan yang kita belajar di dalam imamat. Kan bagaimana ada 3 jenis korban yang dikorbankan untuk tujuan korban bakaran, untuk menghapus dosa, untuk korban keselamatan. Keselamatan ujiannya diterjemahkan di dalam bahasa Inggris khususnya korban damai sejahtera. Kemudian juga roti sajian sebagainya. Dan ini diberikan kepada orang Israel instruction ataupun instruksi melakukan ini berdasarkan kemampuan mereka. Yang mampu boleh mempersembahkan korban lembu. Kemudian golongan yang sederhana diperbolehkan untuk mempersembahkan korban domba. Nah, tapi mereka tidak mampu, ataupun mereka yang masih struggle dari ekonomi secara fisikal, kita boleh katakan seperti itu, mereka boleh hanya mempersembahkan burung merpati. Nah, kalau kita punya sinonim kita adalah korban domba, karena Yesus disinonimkan dengan domba yang di tengah-tengah antara lembu dan juga di antara burung. Nah, tapi sebenarnya jika kita melihat korban itu secara terus dalam imamat, ini kita boleh telusuri semula. Ini hanya ulangan saja, saya ingin beritahu tentang identiti kita. Karena apa yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini berkaitan dengan identiti kita. Kita punya real self kita punya jati diri yang sebenarnya. Oke? Kita
kita ini yang merupakan new creation, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Jadi apa yang kita hidupi sekarang yang sudah datang, yang lama sudah berlalu. Jadi korban itu, jikalau kita telusuri, korban lembu itu lebih detail dia punya penjelasan dari setiap aspek, setiap bahagian dalam tubuh atau badan korban ini, yaitu lembu. Tidak dijelaskan kepada korban domba dan burung, tapi lembu dijelaskan dengan begitu detail sekali. Apa yang kita boleh pelajari di sini? Saya dapati dan menurut pengalaman kita, ada orang-orang percaya yang mengidentifikasikan diri mereka maaf ya, dalam korban Yesus kepada mereka hanya mereka burung. Ada yang level up sedikit pergi korban domba. Tapi apa yang saya percaya, Tuhan mau kita semua memiliki identifikasi kita bersama dengan korban Yesus, kita adalah korban lembu. Amin. Jadi saya tidak selamat, kita tidak salah. Sejauh simple kita kenal Yesus, kita menerima Dia sebagai Tuhan, seorang pribadi kita, walaupun kehidupan kita biasa-biasa saja, seakan-akan biasa-biasa, ordinary seperti orang di luar sana. Semua jemaat Tuhan sentiasa begini ya, lalu orang tanya apa kabar, macam biasa. Tidak apa, cakapnya macam biasa. Tetapi harus sambung di belakang yang luar biasa. Kita punya biasa-biasa, kita adalah yang luar biasa. Di dalam pasal ini kita hidup di atas rata-rata. Rata-rata kita ialah di atas rata-rata orang lain yang tidak kenal Tuhan. Kalau orang bilang biasa, itu kita punya yang biasa, yang luar biasa. Amin. Tuhan mau supaya kita mengidentifikasikan diri kita, mengenali diri kita sesuai dengan pengenalan kita siapa korban kita, yaitu pribadi Yesus. Yang bukan hanya kita lihat seperti burung atau domba, walaupun sebenarnya sinonimnya adalah domba adalah Yesus, amin. Tapi melihat korban lembu, malah bukan hanya lembu, tapi lembu tambun, lembu gemukan, amin. Jadi ketika kita tahu, kita kenal siapa Yesus, kita lebih kenal diri kita. Dalam Korintus teman-teman mengatakan kita melihat diri kita seperti melihat dalam cermin. Melihat dalam cermin dan behold. Maksudnya bukan yang lihat terus begitu, tapi behold, tetap melihat. Di dalam cermin kemuliaan Tuhan. Saya mau tanya, kalau kita lihat cermin, siapa kita nampak? Diri kita kan? Tapi dalam diri kita itu kita nampak kemuliaan Tuhan. Malah firman Tuhan mengatakan kalau kita terus behold, pegang, lihat, terus melihat, mengidentifikasikan diri kita, kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang semakin besar dalam diri kita, reflect dalam diri kita. Saya sudah establish, saya katakan bahwa jika mungkin kamu punya pengalaman akan, menurut saya tidak tahu tentang korban-korban ini, bagaimana sejauh mana dalam, tidak masalah. Karena orang-orang Israel ketika mereka disuruh oleh Musa mengorbankan lembu, mengorbankan domba, di akhir tulah ke-10 kematian anak sulung, orang Israel sebaliknya mengorbankan domba dan menyapu darah itu di pintu palang pintu rumah mereka. Oke, saya percaya dan selepas itu ada kematian berlaku, tapi orang-orang Israel tidak berlaku kematian anak sulung. Saya percaya di kalangan orang Israel lebih dari 1 juta orang yang berada di Mesir pada waktu itu mempunyai tahap pengetahuan yang berbeda-beda. Ada yang tahu mungkin, saya tahu kenapa Musa suruh kita korban domba, karena domba itu berbicara tentang substitute daripada kita mati, domba yang mati. Ada yang peringkat begitu tinggi, dia punya level, dia punya pengetahuan tentang apa maksud kenapa korban binatang waktu itu, kenapa kasih korban domba. Tapi mungkin ada orang Israel yang level sedikit rendah sedikit, tidak begitu educated, mungkin tidak tahu lah, ataupun yang ignorant sedikit, mereka bilang, buat apa mau korban? Tapi tidak pernah kita buat sampai besok kita buatlah, kan? Tapi yang pasti pada waktu malam itu semua mereka, walaupun level mereka punya cara pikir, identification mereka tentang diri mereka, keluarga mereka dengan domba yang dikorbankan itu,
berada di desa, mereka tetap diselamatkan. Tapi, saudara-saudara, saya mau supaya kita growing up. Kita bertumbuh dalam iman. Kita makin melihat diri kita seperti kita melihat dalam cermin firman Tuhan. Bukan melihat diri kita, tapi melihat kemuliaan Tuhan. Melihat pribadi Kristus. Yohanes beritahu dalam 1 Yohanes 4 ayat 17, dia katakan bahwa as he is, he adalah Bapak Yesus, he is now, is sentiasa sekarang. So are we in this world. Orang bilang, ya kita akan menjadi sama seperti Bapa, hidup dalam penuh dengan kemuliaan bila kita sudah bersama dengan Bapa di surga nanti, kan? Kita pikir seperti itu. Bagi yang sudah meninggal ataupun kita akan diangkat bersama dengan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kita sama-sama dengan Tuhan, label kita sama. Tidak, as he is, so are we in this world, masih dalam dunia. Amen. Demikianlah kasih kita menjadi sempurna kalau kita ada keberanian percaya apa? Bahwa saya dan Yesus sama. Saya diidentifikasikan dengan korban yang saya terima dari korban Yesus, darah Yesus. Karena kamu tahu apa? Yesus pun mengidentifikasikan dirinya sama dengan darah saya, sehingga dia harus mati. Paham? Saya penuh dengan dosa. Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai saya sehingga dia harus mati karena dia adalah saya sendiri. Karena saya yang berdosa. Demikian dan saya mengidentifikasikan diri kita sama seperti Yesus sehingga kita beroleh pembenaran. Bukan sangat sehingga pembenaran sudah dialami oleh kita, tapi kita mengalami kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Semua selamat, tapi kemuliaan berbeza-beza. Jadi saya mau jemaat Tuhan, saya biologi, kita mengidentifikasi diri kita seperti kita melihat korban. Nah, Yesus label seperti apa yang dibuat oleh itu korban. Amin. Nah, ini bukan khotbah saya, ini baru mukadimah saja. Amin. Saya mau bawa kita untuk melihat satu yang lebih praktikal karena pada masa-masa sekarang ini kita mengalami kegoncangan yang luar biasa. Saya sudah khotbah beberapa kali tentang hal ini dan saya percaya Tuhan mau bagi kita revelation yang baru tentang ini. Itu dalam Ibrani, mari kita lihat ini. Pasal 12. Ayat 26. Ibrani pasal 12 ayat 26. 27, 28. Amin. Kegoncangan yang sedang berlaku dalam dunia sekarang ini. Firman Tuhan mengatakan begini. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Perkataan suaranya, nya sini ialah N ialah Bapa di surga sendiri. Amin. Tuhan. Jadi suara Tuhan yang menggoncangkan bumi. Jadi ada orang cakap bilang apa yang berlaku kegoncangan sekarang oleh karena iblis. Salah kan? Salah nombor. Ya betul, apa semua yang berlaku sekarang ini yang berlaku sakit penyakit pandemik kita alami penularan COVID-19, coronavirus itu 19 karena dia bermula pada lewat tahun 2019, di China, jadi COVID-19. Kemudian kita mengalami krisis dari segi ekonomi. Mungkin kamu tidak sadar, tapi kita sedang mengalami ini. Kadang-kadang media apa yang menyatakan oleh media itu betul. Tapi saya beritahu kita, walaupun kita mau kita baca media sosial dan berita news dan sebagainya, tapi jangan kita dikuasai oleh media. Kita perlu tahu supaya kita tahu apa yang harus kita pikir. Kontra daripada apa yang diberitakan. Mereka mau memberitakan ketakutan, kita memberitakan damai sejahtera. Amin. Disebut oleh iblis, bukan rencana Tuhan. Nah, tapi kegoncangan yang berlaku adalah dari suara Tuhan. Baik, firman Tuhan mengatakan sini, tetapi sekarang dia memberikan janji satu kali lagi akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Bukan hanya di Gunung Sinai, saya mendahului saudara saya mau sampaikan. Bukan hanya goncangan di Gunung Sinai. Ketika Yesus mati, kan? Di kayu salib, berlaku gempa bumi. Tetapi juga di langit, firman Tuhan mengatakan. Oke? Karena ia dijadikan
supaya, oke sekali lagi saya mulai ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjukkan perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi ayat 28, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, ini Pendeta Gembira. Jadi walaupun banyak kegoncangan berlaku sana sini, tapi kita tidak tergoncangkan karena kerajaan yang kita terima di atas sini yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Oke, takut sini bukan takut hantu, kita punya hormat. Itu orang bilang bukan kalau takut hantu makin makin menjauh dari kuburan kan. Dalam kuburan bahwa di sini kalau takut Tuhan kita semakin dekat. Oke. Jangan samakan dengan anjing. Anjing takut sama kita. Dia gini-gini kurang tapi dia rusak milut mau takut sama kita. Takut kena pukul. Bukan begitu itu karena abuse oleh anjing itu. Oke. Tapi anjing bisa macam itu. Yaitu penuh dengan kasih. Amin. Hormat. Amin. Ada yang orang Kristen mengatakan saya takut bukan karena saya takut walaupun mereka punya takut tidak punya dasar lah, tapi dia katakan takut bukan takut Tuhan kasih tinggal dia, kan? Tapi takut tidak mengalami apa yang Tuhan sudah sediakan bagi dia, kan? Sebabnya kita alami yang luar biasa, tapi tidak alami. Oke? Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita api yang menghanguskan. Amin. Luar biasa. Saya suka yang perkataan menghanguskan karena segala impurity, kan? Yang ketidakkudusan dalam diri kita tidak kudus itu terbakar semua. Yang tinggal hanyalah emas murni. Haleluya. Dan itu yang sedang berlaku kegoncangan di dunia sekarang ini, seluruh dunia, termasuk orang-orang percaya Anda dan saya. Oke, itu boleh berlaku dari segi secara dalaman kita, apa yang kita rasakan, atau juga di luar sana secara fisikal, secara dari segi kegoncangan ekonomi, kesehatan, malah sekarang udah perang dan sebagainya. Itu yang harus sekali adalah kita punya damai sejahtera. Amin. Jadi itu yang sedang berlaku sekarang ini. Saya katakan kita sini umum. Bukan hanya kita, tapi mereka semua orang-orang dunia ini. Jadi mereka akan kehilangan pengharapan dan sebagainya. Sehingga kegoncangan ini perlu untuk memastikan mereka yang betul-betul mempunyai pengharapan atau punya dasar yang hukum akan tinggal tetap, yaitu Anda dan saya. Dan saya percaya Tuhan sedang melakukan ini. Bapa di surga sedang bersuara dengan suaranya untuk menggoncangkan dan menggoncangnya dengan kasih karunia. Kasih karunia menggoncangkan kan? Saya beritahu bagi mereka yang tidak dapat menerima. Saya katakan walaupun ini bukan konsep, ini adalah kebenaran, ini adalah pribadi, tapi saya katakan konsep secara umum sebagai orang manusia di luar sana, malah jika orang-orang percaya sendiri, mereka akan mengalami kegoncangan. Karena ketika kegoncangan ini berlaku, dia akan meruntuhkan segala pautan ataupun pengharapan, sandaran yang kita letak pada kekuatan manusia. Karena kegoncangan ini akan menghancurkan segala pautan ataupun sandaran ataupun kita punya dasar yang berdasarkan kekuatan manusia. Dari segi teknologi, dari segi kekuatan fisikal, dari segi kekuatan minda, saya boleh dan sebagainya, itu akan hancur di kegoncangan yang hanya akan bertahan di apabila mereka berharap kepada anugerah atau kasih karunia. Jadi kasih karunia yang menggoncangkan situasi ini supaya ternyata pengharapan yang hanya boleh kita andalkan dan yang diperlukan oleh manusia di luar sana adalah grace. Grace and grace alone. Happy grace. Ada grace. Haleluya. Saya suka. Saya masih belum pernah kasih nama anak grace. Season anak anjing. Oh, ini tidak masalah juga. Tapi kalau kesalahan tidak boleh jauh. Itu ya. Kami akan mendapat kemurahan. Saya dapat revelation ini. Saya sudah sabar mau terus tahu. Bio aku belum tahu nih.
Yang menggoncangkan sekarang ini adalah suara Tuhan yang menyatakan grace, kasih karunia. Kamu tahu apa yang berlaku? Ketika Yesus mati di kayu salib, dia istiharkan sudah selesai. Kasih karunia itu dilepaskan. Apa yang berlaku? Kegoncangan berlaku. Tabir di bait Allah koyak. Dan orang membuat penampakan, mereka menampak orang sudah mati bangkit dan sebagainya. Ada gempa bumi berlaku di atas gunung Sion. Tapi di akhir zaman ini Tuhan bukan hanya goncangkan bumi, tapi juga langit. Tuhan katakan ada sesuatu yang kita tunggu dari langit yang akan datang menggoncangkan seluruh dunia. Sehingga orang Israel mengatakan, itu pula, dia pula yang kita salibkan itu. Mereka akan tergoncangkan. Segala pengharapan manusia yang berdasarkan kekuatan, maksudnya kekuatan sini bukan hanya dari segi fisikal, dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari segi self will, minda, kekuatan minda, falsafah dan sebagainya hancur. Malah religion, agama. Ada orang bilang kalau mau tenang, mau damai sejahtera, buat ini, buat itu dan sebagainya. Ada bilang meditasi, buat retreat, macam-macam. Testing. Oke. Tetapi Tuhan mengatakan begini, Bapak Saudara, kami sudah katakan damai yang kuberikan padamu, bukan yang diberikan di dunia ini. Amin. Damai yang Bapak Saudara bagi kepada kita, damai anugerah kasih karunia Tuhan, yaitu pribadi Kristus sendiri. Dan itulah yang maksudnya kegoncangan ini akan shift, termasuk Anda dan saya, orang-orang percaya yang masih lagi separuh bergantung kepada kekuatan kita atau self will kita, kekuatan kita, yang masih bergantung kepada mungkin ekonomi dan sebagainya, sehingga kita boleh dan kita hanya bergantung sepenuhnya kepada anugerah Tuhan, grace. Amen. Haleluya. Nah, saya mau jelaskan ini, kenapa kita memiliki satu dasar yang begitu kuat untuk, dan firman Tuhan sendiri katakan bahwa untuk kita tidak tergoncangkan lagi, untuk kita tidak mengalami kegoncangan ini. Amin. Dia katakan di sini karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi mari kita lihat, karena sebelum ini dijelaskan dengan ayat yang sebelum ini. Nah, saya perlu bagi sedikit latar belakang tentang kitab Ibrani supaya kita boleh bersama-sama, oke? Terima kasih. Supaya kita memiliki gambaran ataupun pemahaman dasar tentang bagaimana kita boleh memahami kitab Ibrani. Nah, ada mungkin jemaat Tuhan yang membaca kitab Ibrani dan mereka ada yang keliru. Malah ada yang menggunakan kitab Ibrani untuk menjustifikasikan kepada mereka bahwa kita masih boleh kehilangan keselamatan kita. Dalam Ibrani 6 di Ibrani 10. Nah, jadi saya mau jelaskan ini, saya mau beritahu pada Anda dan saya bahwa ini ditulis kepada orang-orang Ibrani. Mungkin kamu katakan, lo tak jadi kita perlu tak katakan bahwa sudah selamat, tetap selamat. Begitu. Jadi itulah yang perlu Tuhan tegaskan. Saya beritahu begini. Kamu orang boleh katakan seperti itu, tapi saya katakan begini. Saya tidak merendahkan value atau nilai darah Yesus. Saya tidak underestimate. Saya tidak meremehkan darah Yesus. Darah Yesus cukup untuk Anda dan saya diselamatkan. Dan ini sendiri dinyatakan dalam Ibrani 10. Semua kita dikuduskan, dia katakan dikuduskan sekali oleh darah Yesus, sekali untuk selama-lamanya. Once for all. Selama-lamanya. Amin. Tetapi kenapa Ibrani 6 dan Ibrani 10 ada menyatakan bahwa jikalau kita sudah dibilang mengecap karunia surgawi, tapi meninggalkan lagi, dia bilang tidak ada lagi darah untuk mau menguduskan kamu, korban untuk mau menguduskan. Mari kita lihat dalam Ibrani 10.
ayat yang ke-26. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jadi ini yang orang guna untuk mengatakan bahwa kalau kau sudah diselamatkan, sudah terima Yesus, tapi berdosa lagi, tidak sudah ada korban penghapus dosa kamu itu. Nah, saya beritahu kita Ibrani ditulis kepada jemaat ataupun kepada kaum atau suku Ibrani, amin, yaitu Hebrew atau orang-orang Yahudi. Dan kita perlu tahu bahwa kitab ini khusus untuk orang Ibrani. Ini dasar untuk memahami satu hal kitab. Contohnya kitab Galatia, kitab Korintus dan sebagainya. Itu dibicara tentang kitab Korintus. Kan orang Korintus, janganlah orang Minawa perasaan. Janganlah saya bicara vision perasaan ini kitab Ibrani untuk saya. Memang betul ada untuk Anda dan saya betul, tapi dia ditulis secara pada dasarnya basic adalah untuk orang Ibrani. Sebagai contoh, saya tulis surat kepada penonton Korintus. Saya tulis surat dengan dia, mungkin email ataupun mungkin surat lah. Dulu surat kan, surat panjang ada nasihat. Saya beritahu dia, saya beritahu juga tentang bagaimana saya punya pengalaman pribadi sama-sama. Lepas itu saya bilang, oke, jangan lupa nanti kalau saya tidak di OB, kalau turun melayani musik di suku-suku, oke, firman Tuhan akan kamu akan diketemukan oleh Roh Kudus, harus akan pimpin dan sebagainya. Nah, surat ini saya tujukan kepada penonton Korintus. Tapi jika si N pergi baca, ada sesuatu yang dia boleh dapat dari sana. Ada. Pertama dia lihat bahwa mungkin dia belajar tentang hubungan kami secara umum lah. Tapi yang penting adalah ketika menyampaikan firman Tuhan, ada dia beritahu apa dia punya tips-tips yang saya bagi tahu kepada penonton Korintus. Tapi dia beri guna untuk dia. Jadi demikian juga surat-surat yang ditulis oleh Paulus. Kita akan perhatikan ini. Nah, walaupun ada perkataan, sudah dikatakan di sini tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu ditujukan kepada orang Ibrani. Orang Ibrani mempunyai satu isu dan problem ini sebenarnya. Kalau kita lihat yang coba isu inilah yang Paulus mau selesaikan di kalangan orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi, orang-orang Hebrew. Karena kita tahu bahwa mereka memiliki konsep ataupun pengajaran ataupun perintah untuk melakukan korban binatang. Mereka melakukan korban binatang. So, mengapa daripada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai bab 12 ini Paulus membandingkan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Amin. Perjanjian lama dengan perjanjian baru. Berikan sedikit pada hari ini saya mengajar, berikan sedikit mengajar tentang khotbah. Untuk tidur nanti. Oke. Jadi Paulus bandingkan supaya saya percaya ini dari Paulus. Paulus bandingkan supaya orang-orang Ibrani yang merupakan surat yang ditujukan kepada mereka paham dan mengerti mengapa dia sangat tegas dalam konteks ini sehingga dia katakan tidak ada korban lagi untuk mereka. Kenapa? Karena di perjanjian lama untuk mereka dihapus dosa mereka harus korbankan binatang. Beli bersama dengan saya. Tapi itu semua adalah gambaran. Paulus katakan itu hanya gambaran. Yang kita miliki sekarang dalam Yesus adalah substance. Itu dulu hanyalah satu ilustrasi, satu simbol apa yang akan menjadi nyata pada waktu Yesus datang. Jadi Paulus katakan bahwa itu sudah obsolete. Kalau Paulus sendiri katakan bahwa dia menghapuskan yang lama dan menegakkan yang baru. Nah, karena ada bilang si penutua menghapuskan ataupun membuang ajaran hukum Taurat. Bukan saya. Roh Kudus sendiri dalam pribadi Paulus dia katakan buang yang lama dan ganti yang baru. Tetapi ini menjadi isu bagi orang Ibrani. Apabila mereka menerima Yesus, mereka tahu tentang kebenaran bahwa darah Yesus adalah domba yang sebenar, bukan gambaran yang dulu adalah gambaran yang bilang substance yang betul-betul. Jadi Paulus mengajar bahwa satu kali untuk selama-lamanya tidak perlu lagi ada korban. Karena jika perlu dia bilang dalam Ibrani 10, karena itu imam-imam
waktu penyelaman tidak duduk, dia berdiri, berjalan selalu. Kenapa? Berdiri. Kenapa? Karena korban dia kan tidak pernah habis-habis, tidak pernah selesai. Karena berulang-ulang. Tapi Yesus bersama dengan Bapa duduk. Kenapa? Karena dia imam besar kita. Dia duduk. Kenapa dia duduk? Karena pekerjaannya selesai. Maksudnya tidak perlu lagi ada korban. Korban Yesus cukup. Amin. Tapi orang Ibrani yang percaya pada Yesus, yang tahu bahwa Yesus adalah korban yang terakhir dan yang fundamental, malah yang sebenar untuk dosa-dosa mereka, di kalangan mereka ada yang balik semula dengan hasutan dan sebagainya. Apa yang berlaku di Galatia berlaku juga di kalangan orang Ibrani. Saya percaya orang Galatia pun di sini juga, karena mereka pun orang Ibrani juga. Mereka kembali lagi untuk mengorbankan binatang. Apa maksudnya? Maksudnya mereka katakan bahwa darah Yesus tidak cukup. Jikalau mereka mau diselamatkan, dalam Galatia teman-teman mengatakan mau diselamatkan oleh hukum Taurat, jangan lakukan sebagian, lakukan semua. Nah, tapi jikalau kau mengharapkan kebenaran dalam hukum Taurat, kamu kehilangan ataupun lepas dari Kristus, lepas dari kasih karunia, lepas dari kasih karunia. Maksudnya kamu mau diselamatkan dengan korban binatang, silakan. Tapi tidak ada korban untuk kamu lagi, karena kamu mau dosa kamu dihapuskan oleh binatang, bukan Yesus. Ini satu penghinaan. Dia katakan, Paulus mengatakan penghinaan kepada darah Yesus. Karena mereka buat ucapan itu seperti mereka katakan bahwa darah Yesus tidak cukup, mesti mau lagi tanpa darah binatang. Walaupun sebenarnya itu hanya gambaran saja. Beli bersama dengan saya. Jadi yang tidak ada lagi korban hapus dosa mereka adalah orang-orang Ibrani. Orang Israeli biologi, tolong relax. Kita tidak akan pernah kehilangan keselamatan kita, karena Dia yang menjanjikannya itu adalah setia. Bukan karena saya adalah setia, Anda dan saya setia, tapi Yesus adalah setia. Amen. Jadi belum rumah saya ini, kalau saya khotbah seperti ini, saya sendiri diberkati betul-betul. Ini mengingatkan saya, identitas saya sebagai siapa saya. Saya berdoa ini pagi tadi awal semua cakap, tapi hari baru sekarang saya mau cakap. Saya mau beritahu, kamu adalah orang-orang benar. Kamu adalah orang righteous. Kamu adalah orang-orang yang diberkati. Kamu adalah orang-orang yang sehat. Kamu adalah orang-orang yang luar biasa. Kenapa saya sakit? Berdoa. Jadi macam mana berdoa? Penyakit keluar. Betul jam itu betul lah. Jam caranya. Berdoa kita begini. Kita berdoa bukan supaya sakit itu lari. Kita berdoa untuk beritahu bahwa saya sehat. Yang sakit itu bukan saya. Yang sehat adalah saya. Dalam Kristus. Iblis mau supaya kita introspektif, melihat apa yang ada dalam diri kita. Kita mau perspektif kita pada Yesus Kristus, pandang pada Yesus. Amin. Pandang Yesus, pandang pada Yesus. Besok ini saya berdoa, kamu adalah orang benar. Saya belum tahu apa yang saya buat. Saya tidak perlu tahu apa yang kamu buat, tapi yang saya tahu apa Yesus buat untuk dosa kamu itu. Kamu adalah orang benar. Harus jangan beritahu pada hari ini. Apapun kita punya shop kami, kita punya label yang mengatakan tubuh kamu adalah rumah Tuhan. Dan masih dan tetap selamanya rumah Tuhan. Amin. Jadi Paulus katakan demikian, dia katakan dalam Ibrani pasal 12 yang terakhir, dia katakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Karena itulah kamu. Saya tidak suruh kamu beribadah, atau firman Tuhan tidak menyuruh kita beribadah supaya kita menjadi. Tapi kita beribadah sedemikian rupa karena kita adalah siapa kita, yang sebenarnya kita Tuhan. Amin. Nah, saya masuk ke kelas ya. Saya masuk ke kelas ya. Mari kita lihat dalam firman Tuhan di dalam pasal 12 ayat 18. Kamu lihat itu dia punya tajuk apa?
tanggung jawab yang berat. Saya tidak tahu apakah kita tercocok sana. Sebenarnya kalau kita dalam teks asal tidak ada topik kan. Ini topik ini dibuat oleh penerjemah. Oke, dan kasih terjemah, kasih topik supaya senang sedikit kita paham. Oke. Ayat 18, firman Tuhan mengatakan begini, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dengan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai. Jawaban dia di bawah tadi itu. Kenapa kita beribadah kepada Tuhan sedemikian rupa? Kenapa kita tidak tergoncangkan? Kenapa kita menerima pekerjaan yang tidak tergoncangkan? Karena jawaban dia, kata begini, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini, bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Kalau kamu terus referensi itu kamu boleh lihat dalam Keluaran pasal 19 ayat 12 sampai 13. Itu kita boleh baca rumah. Oke. Dan sangat mengerikan dengan pandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habil. Nah, inilah tema atau tajuk yang saya mau sampaikan pada pagi hari. Lama, baru mula apa Pak? Ini saat ringkas saja. Tapi sudah siap temuan dari pengajaran ini bukan khotbah pengajaran, yaitu Gunung Sinai versus Gunung Sion, atau Gunung Sion berbanding dengan Gunung Sinai. Nah, tadi dari ayat 18 teman-teman mengatakan kamu tidak datang, dia bilang tidak datang. Kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai. Dapat disentuh maksudnya gunung fisikal. So, mengapa Gunung Sion bukan dilihat sebagai gunung yang dapat disentuh? Kalau orang pergi Israel mau pergi Gunung Sion sana dapat sentuh tubuh nangis-nangis sana, kamu tidak apa-apa. Gunung Sion adalah gunung Tuhan sendiri. Tapi ada tempatnya di bumi lah, tapi itu bukan tempat yang dapat disentuh kita. Itu adalah di mana di Yesus, itu adalah Gunung Sion. Amin. Oke, itu saya bercakap saatnya. Jadi dia katakan tulisan itu gunung dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala, bunyi suara yang membuat mereka mendengar mohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sampai mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung ini harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan gemetar. Ini adalah Gunung Sinai, di mana hukum Taurat diberikan. Nah, peristiwanya berlaku lebih kurang hampir 50 hari. Hampir 50 hari selepas orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. Waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka ada mujizat, mereka seberang laut Teberau, laut Teberau. Kemudian mereka mengalami banyak mujizat yang Tuhan berikan, antara lain ialah air pahit jadi manis. Kemudian mereka diselamatkan lagi daripada air kekeringan, air keluar dari batu dan sebagainya. Pukul itu batu keluar air. Jadi itu yang mereka jalan sampai di kaki Gunung Sinai. Jadi Bapak di saudara beritahu pada orang Israel supaya dia katakan bahwa jikalau kamu baik-baik memegang perintahku, dia bilang. Waktu itu tidak ada perintah, belum diberikan lagi. Maksudnya perintah ini merujuk kepada apa? Abrahamic covenant, perjanjian Abraham. Jikalau mereka percaya, Abraham percaya dan disiarkan sebagai benar. Itu sejak perintah yang mereka miliki ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Belum ada hukum Taurat. Tapi orang-orang yang saya katakan begini, Tuhan, dia bilang. Mereka beritahu Musa beritahu Tuhan, Bapa di surga, beritahu Tuhan bahwa apa saja yang Tuhan perintahkan kepada
kami boleh lakukan. Seakan-akan orang-orang Israel mengatakan bahwa dia katakan begini, Bapa di surga, Tuhan, jangan berkati kami berdasarkan kebaikan-Mu. Berkati kami berdasarkan kebaikan kami. Jikalau kami boleh mengikuti perintah-Mu, berkati kami. Sedangkan dalam peristiwa sebelum Gunung Sinai, dari Mesir sampai Gunung Sinai, mereka mengalami mukjizat. Dan semua mukjizat yang mereka alami bukan karena mereka baik, malah mereka komplain, mereka bersungut-sungut. Mereka mau hampir bawa bunuh Musa. Mereka katakan, Musa, tidak cukup kuburan di tanah Mesir, sehingga kami harus mati di padang gurun. Mereka marah karena Musa bawa mereka keluar. Sebenarnya yang bawa mereka keluar bukan Musa, Bapa di surga. Mereka komplain, tapi apabila mereka komplain saja, di depan ada air, di belakang ada tentara Mesir, mereka komplain, mukjizat terjadi, air terbelah. Ketika mereka tidak ada air di marah tapi pahit, mereka komplain, air jadi manis. Mereka jalan lagi, tidak ada air lagi, marah. Dia bilang di Mesir banyak sungai Nil, di belakang Nil antara paling sumber air yang paling penting di dalam ketamanan manusia. Sini di gurun kami ada makhluk itu mau mati. Kemak tidak ada air. Musa pukul batu keluar air. Setiap kali mereka komplain, ada saja mukjizat terjadi. Mereka komplain lagi, banyak komplain mereka sebenarnya. Komplain lagi, tidak ada roti, tidak ada daging. Tuhan bagi puyuh dengan mana? Jadi selama malah tidak ada orang yang dihukum, tidak ada yang mati, semua diselamatkan. Daripada Mesir sampai ke kaki Gunung Sinai, mereka diberkati luar biasa. Bukan karena mereka baik, tapi selepas Gunung Sinai mereka katakan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan kepada kami boleh lakukan. Itu sebenarnya satu kesombongan. Mereka belum tahu lagi perintah itu, mereka sudah katakan kami boleh lakukan. Bring it on. Apalagi? Bagi-bagi. Sombong. Tuhan bilang, begitu mereka katakan begitu, Tuhan bagi satu barrier, jangan dekati gunung. Terus Tuhan bagi satu pemisahan antara orang Israel dengan Tuhan sendiri. Sedangkan selama mereka daripada Mesir ke Gunung Sinai, di perjalanan itu Tuhan berserta dengan mereka, dekat dengan mereka. Macam mana teman-teman tahu? Macam mana orang dekat dengan orang Israel? Tiang api dan tiang awan. Pada waktu malam, tiang api di depan mereka menyala. Pada waktu siang, ketika panas matahari terik, tiang awan sudah mereka redup. Tetapi ketika berada di kaki Gunung Sinai, mereka dengan sombong katakan bahwa apapun yang Tuhan arahkan kepada kami, perintah kepada kami boleh lakukan dengan. Terus Tuhan buat satu pemisahan antara mereka dengan Tuhan di kaki gunung. Sehingga dia katakan jikalau ada binatang pun masuk di kawasan ini harus dilempar dengan batu. Pada waktu itu Tuhan tunjukkan kepada mereka siapa dia sebenarnya. Betapa jikalau manusia mau mendekati Tuhan, mau menerima sesuatu dari Tuhan dengan apa yang dia lakukan, Tuhan bagi mereka 10 hukum. Dan kamu tahu apa yang berlaku ketika 10 hukum itu dibagi. Tadi mereka katakan apapun yang Tuhan perintahkan boleh kami lakukan. Ketika perintah itu sudah ditulis di atas Gunung Sinai, belum lagi sampai ke kaki gunung untuk orang-orang Israel, mereka sudah melanggar hukum yang pertama. Mereka paksa si Harun, Imam Harun, untuk bena buat lembu emas tuangan, dan mereka sembah. Mereka sudah melanggar perintah yang pertama, jangan ada Allah lain dalam kehidupan mereka. Dan itu 3.000 orang nanti. Jadi mereka melihat Gunung Sinai ialah gunung yang gambaran yang diberikan Ibrani di atas sini, ialah yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kekelaman, kegelapan dan angin badai. Itulah keadaannya jikalau kita mendekat kepada Gunung Sinai. Macam mana kita, Anda dan saya boleh
boleh mendekat pada Gunung Sinai? Bila kita mengharapkan kebenaran, mengharapkan berkat dari Tuhan berdasarkan merit yang ada pada saya. Paulus katakan kepada orang Ibrani, dia katakan bahwa kamu tidak mendekat kepada Gunung Sinai. Kamu tidak lagi mengalami apa yang dialami oleh orang Israel selama 1500 tahun. Mereka perlu berjuang, berusaha melakukan itu, dan ini termasuklah korban binatang supaya mereka tetap layak di hadapan Tuhan. Paulus coba sampaikan kepada mereka bahwa apa yang mereka sedang lakukan itu, mereka balik itu adalah sesuatu yang sudah obsolete. Yesus sudah menggenapinya semua. Darah Yesus boleh sudah menyucikan mereka, menguduskan mereka sekali untuk selama-lamanya. Jadi isu dia ialah orang Ibrani yang kembali kepada hukum Taurat. Anda dan saya sebagai orang-orang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kita berada di zaman kasih karunia. Kita mendekat, firman Tuhan mengatakan, bukan kepada Gunung Sinai, di mana kita harus mematuhi perintah 10 hukum perintah Tuhan, dan juga mencukupkan ataupun melakukan, mempraktikkan, menggenapi segala tuntutan hukum Taurat ini, termasuk 316 sub hukum yang dibuat oleh orang Israel, antara lain termasuklah korban binatang dan sebagainya, untuk tetap menerima berkat daripada Tuhan. Jikalau kita berharap pada Gunung Sinai, nah bagaimana Anda dan saya? Di zaman akhir ini ketika suara Tuhan menggoncangkan bumi, kita akan tergoncang sama-sama dengan mereka. Tapi berita baik ini, saya beritahu kita, ini saya suka cakap ini karena penonton ini bukan memberitakan kasih karunia. Kita bukan memberitakan kasih karunia. Kita memberitakan Injil kasih karunia. Berita gembira kasih karunia. Dan dalam Injil kasih karunia kita yang kita establish, yang pertama menjadi asas fundamental bagi kita, menjadi dasar bagi kita dalam menyatakan salib Kristus, pemberitaan salib Kristus. Dan inilah yang firman Tuhan katakan di sini di dalam ayat yang ke-22, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Ini yang terjemahan dalam bahasa Inggris ialah Gunung Sion, Mount Sion, Mount kan bukan hill. Tapi terjemahan bahasa Indonesia baru ini, terjemahan baru Indonesia ini dengan bukit, tidak apa-apa kan? Ku berjalan ke Gunung Sion, tapi tidak pernah Bukit Sion kalau cantik kan? Biasa sudah kita bukit, tidak salah kan? Sedih kan kalau Sinai gunung, tapi kalau Sion bukit pula. Oke, tidak, itu terjemahan saja. Dia katakan begini, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi. Mengapa kita tidak sentuh? Kalau Bukit Sion, kamu boleh sentuh. Bukit Sinai, Gunung Sinai. Kalau yang bersih yang populer sekarang ini di Semenanjung Sinai, saya sudah sentuh lah. Tahun 2014 kan? Saya pergi naik gunung, saya pergi di Israel, saya pergi di Mesir, dan sampai di Gunung Sinai. Tapi ada berita yang terkini. Saya ingat Mas Ucap boleh diterima Allah dan punya kesahihan bahwa Gunung Sinai yang betul bukan terletak di Mesir, bukan terletak di Semenanjung Sinai. Sinai Peninsula, tapi berada di tanah Arab, di Arab Saudi. Betul-betul. Dan Arab Saudi sekarang dia longgarkan sedikit. Dia benarkan untuk melawan tempat itu. Nah, saya bukan mempromosikan, tapi kalau kamu mau pergi, kamu boleh pergi karena sentuh. Itu Gunung Horeb yang sebenar. Itu berada di Arab, tanah Arab. Dan itu dari segi sejarah, dari segi sejarah Alkitab macam lebih tepat sana lah. Jadi yang laut terbelah itu bukan yang ada di terusan Suez sana, tapi laut merah sendiri. Itu selat terbelah itu yang laut merah. Oke. Dia katakan, tapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota yang hidup, Yerusalem surgawi, kepada beribu-ribu malaikat, kepada satu kumpulan yang meriah, kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga,
dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan. Yesus itu darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Dalam terjemahan bahasa Inggris, kalau kamu ada King James Version, kamu juga dia punya terjemahan dalam ayat yang ke-24. Oke, kalau kamu boleh lihat, saya baca bahasa Inggrisnya karena dia bukan berbicara lebih kuat, bukan yang hoi hoi begitu, lebih kuat, bukan. Dia berbicara sesuatu yang maksudnya lebih indah. Dia katakan begini, and to Jesus the mediator of the new covenant, and to the blood sprinkling that speak better things. Dia bilang, itu yang terjemahan yang betul. Better things than that of Abel. Nah, kita pernah spesifik tentang darah Habel. Darah Habel, ketika Kain bunuh Habel, karena Habel atau Abel mempersembahkan domba korban. Kemudian si Kain lainnya dia persembahkan tumbuh-tumbuhan, hasil sayuran dan sebagainya, buah-buahan. Dan Tuhan lebih perhatikan korban yang dipersembahkan oleh Abel, karena dia bicara tentang darah. Tidak ada pengampunan jika tidak ada penumpahan darah. Maksudnya Bapak Saudara sangat adil. Dia bukan ampun dosa kita karena dia sayang kita. Macam mana lah, macam dibilang kalau orang putih bilang, oh anak lelaki ini kan boys, always boys, ini main dia bilang. Jadi begitulah lah, kalau lelaki punya sikap, tidak apa kan budak-budak lelaki memang begitulah. Jadi biarlah, sapu saja itu kesalahan di bawah tapet. Jadi Bapak kita sore tidak begitu. Bersorga kita adil, dosa harus dihukum dan tentang darah. Dan Habil memperlakukan hal yang tepat di mata Tuhan. Jadi persembahan tadi diterima. Ketika sudah diterima, tapi korban Kain diterima, Kain iri hati dan dia bunuh adik dia Abel. Dan Bapak di surga approach Kain, dia bilang, apa yang sudah kau buat? Dia tahu beda. Kalau tidak ada darah Habil, dia bilang berbicara, menuntut pertanggungjawaban. Darah Habil adalah berbicara tentang tuntutan hukum. Bersalah, harus dihukum, tidak boleh dibiarkan. Kalau orang bilang, saya mau terima berkat, tidak layak karena kamu dosa. Dan firman Tuhan mengatakan semua kita berdosa. Jadi darah Habil berbicara tentang tuntutan, keadilan, dan berbicara tentang hukuman. Amin. Nah, tapi darah Yesus di atas sini berbicara lebih kuat daripada darah Habil. Dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version dia katakan speak better things. Perkara yang lebih baik daripada apa yang sebenarnya kalau kita mau menuntut keadilan itu cukup bagus, silakan tuntut. Itu penting, itu terus mengapa ada hakim, ada negeri, ada kita minta nasihat, dan kita mau menuntut keadilan itu penting, itu bagus. Tapi bicara Yesus lebih daripada itu. Apa itu? Yang menyebabkan Anda dan saya tidak tergoncangkan di akhir zaman ini. Karena kasih karunia yang sedang menggoncangkan. Yang semua pengharapan kita pada manusia yang berkiblat kepada Gunung Sinai runtuh semuanya. Yang bertahan adalah apabila kiblat, saya katakan kiblat, alhamdulillah, fokus kita adalah pada kasih karunia Yesus Kristus. Karena apa yang dilakukan oleh Yesus? Mari kita lihat ini dalam Ibrani 10. Sebenarnya dalam Ibrani-nya pada harinya pada masa kita boleh menelaah kitab Ibrani kita dari pasal ke pasal. Mulai dari ayat 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah, dan karena kehendaknya anak Bapa di surga, inilah kita telah dikuduskan berapa kali? 1 kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanan dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama
yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Ini adalah bicara tentang Gunung Sinai. Ayat yang ke-12 yang katakan begini, tetapi, nah ini maksudnya ini adalah Gunung Sion. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia menantikan, ia hanya menanti saat-saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Ayat 14, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Berapa kali dia sempurnakan kita? Sekali untuk selama-lamanya yang mereka kita yang dikuduskan oleh Dia. Tadi kita dikuduskan sekali. Nah, menyempurnakan dan saya juga satu kali selama-lamanya. Saudaraku, mari pada pagi hari ini mau simpulkan ini. Walaupun penyampaian saya agak sedikit scramble, tapi saya percaya Roh Kudus akan berhikmat penanganan saya. Saya mau kita melihat ini. Apapun kegoncangan yang kita alami, mungkin kamu katakan ini bukan kegoncangan lah, penetua. Kalau orang lain nampaknya saya malu lah, ini kecil saja ini. Saya beritahu pada hari ini. Jikalau itu krisis untuk kamu mengharapkan, krisis saya katakan isu, krisis antara mengharapkan apa yang kamu boleh buat, apa yang manusia boleh buat dengan apa yang Yesus boleh buat, itu matters bagi Tuhan. Tuhan perhatikan. Tuhan mengatakan kita tidak datang kepada Gunung Sinai yang Musa katakan menakutkan. Kenapa? Karena Musa tahu, sedar bahwa tidak ada sesuatu pun yang dia boleh lakukan yang dapat memenuhi sempurnanya itu utara, sehingga dia boleh berkati dan boleh bertahan. Kita datang kepada Gunung Sion, di mana Yesus telah sempurnakan sekali untuk selama-lamanya segala tuntutan. Sehingga apa yang kita boleh duduk bersama, boleh buat bersama dengan Yesus, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, rest. Kenapa yang saya lakukan sempurna bagi anda saya? Saudaraku, Tuhan perhatikan anda saya. Media massa mengatakan bahwa dalam beberapa bulan yang akan datang ini harga makanan akan bertambah. Saya tidak cakap di awal-awal, sebenarnya saya mau bagi 5, tapi saya bagi cakap lewat supaya bila saya cakap sekarang kamu tidak takut lagi. Akan meningkat 60%. Tapi saya beritahu pada kamu, apa yang pun berlaku, apapun yang meningkat, apa yang pun berkurang, apapun ancaman dan sebagainya, perang dan sebagainya, kita berada di atas Gunung Sion yang tidak akan tergoncang. Karena yang supply, yang akan memberikan dan menyediakan bagi anda saya adalah Yesus Kristus yang telah menyempurnakan segala tuntutan hukum Taurat supaya kita diberkati dengan sempurna. Amin. Saya percaya inilah berita Injil, bukannya kasih karunia, tapi Injil kasih karunia yang saya sampaikan, dan saya percaya menjadi berkat pada orang sekeliling kita yang menuntut pertanggungjawaban kepada saya, bahwa ada pengharapan bagi kita. Amin. Saya mengajak kita untuk melihat, mengidentikan diri anda dan saya. Ada seorang bapak, dia selalu main-main dengan anak dia. Kalau di Amerika lah, di highway. Jadi bila di highway sejalan, terus bapak dia bilang, oh saya tidak mau drive kereta sudah. Dia bilang, saya tidak mau drive kereta, sudah ini dia penting. Jadi kamu suruh saya, barang gitu lah. Terus anak-anak dia tanya, jadi siapa mau drive di kereta tadi? Dia bilang, saya akan jauh. Saya suruh si Tom Cruise yang drive. Jadi dia bilang, sekarang kan bapak yang driver Tom Cruise. Oh, anak dia aku tempat selfie dengan bapak sedang drive. Bukan kau bapak si Tom Cruise. Saudara aku boleh beri semacam satu lelucon, satu jokes. Mungkin satu lagi cerita lucu-lucu. Tapi saya praktikan ini. Ketika drive jauh ataupun mungkin atau driving lah, saya katakan Tuhan, bukan saya yang drive, tapi engkau yang drive. Ketika kita sedang berjalan, kita sedang berurusan, kita sedang bekerja di dalam, kita berada di sekolah, kita berada di mana-mana tempat kita, katakan, Tuhan, engkau yang di dalam saya mengerjakan semuanya untuk saya. Sehingga apapun yang saya sentuh diberkati. Amin. Dan dasar kita. Dan kita katakan ini, apapun yang berlaku, apapun yang media massa ramalkan kepada anda dan saya, ekonomi dan sebagainya, politik dan sebagainya, kita berada di tempat yang paling kokoh sekali, karena kita bukan berada
ataupun mendekat pada gunung Sinai, tapi gunung Sion. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba selesai menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya pada saudara walaupun hamba sampaikan dalam keadaan kita tersusun, tapi saya percaya Roh Kudus berbicara di hati kami, menyampaikan message ini kepada saudara dan sampai di hati kami bahwa kami bukan mendekat kepada gunung Sinai, tapi kami mendekat, malah berada di gunung Sion. Dan darah Yesus yang berbicara lebih kuat dari darah Habel, yang bicara hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kami. Jikalau ada pikiran di dalam pikiran kami yang coba mau mengarahkan kami untuk introspektif, melihat kemampuan kami, ketidakmampuan kami, keterbatasan kami mulai melihat kepada surga. Siapa di dalam kami? Itu Yesus Kristus. Kami tidak berkiblat kepada apa yang harus kami lakukan seperti itu dituntut oleh hukum Taurat, tapi kami berkiblat kepada Yesus Kristus dan percaya bahwa apapun tuntutan tersebut telah dipenuhi oleh Kristus Yesus sempurna. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus saat ini Bapa surga, jemaat saya semua orang-orang benar yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan sebagai pribadi mereka, orang-orang benar, dan orang-orang benar layak menerima. Dan ketika kami katakan kami percaya, kami katakan kami mau menerima. Dan saya berdoa dalam nama Yesus supaya mereka menerima dan menerima lebih banyak daripada social revelation. Siapa mereka dan apa yang mereka miliki daripada korban Kristus Yesus yang selesai sempurna. Apa yang mereka terima oleh karena darah Yesus yang tertumpah, yang berteriak lebih kuat daripada darah Habel yang menuntut tuntutan, revenge, keadilan, balas dendam. Tapi kami mendengar suara darah Yesus yang berbicara, kami orang benar, kami sehat, kami dipelihara, masa depan kami semua ada terjamin. Bapak Saudara, kami kuat, kami miliki damai sejahtera. Dan oleh karena kami, saya berdoa dalam nama Yesus, anak-anak Tuhan, mereka sama mungkin menyala Tuhan, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada, oleh karena darah Yesus berbicara lebih kuat dari darah Habel. Speak the bad things, better things, hal yang terbaik, sehingga dimanapun mereka berada, Injil kasih karunia diberitakan Bapak dan Saudara. Dan anak-anak Tuhan ini, dimanapun mereka berada, sesaudara mereka yang terdekat, orang yang mereka kasih juga diselamatkan. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Oh haleluya, bersurga. Yang sakit hari ini, yang sakit di badan mereka, saya istiakan mereka adalah orang sehat. Dalam nama Yesus, penyakit tidak ada. Tubuh kami adalah milik Kristus. Tubuh kami adalah milik Kristus. Malah hidup kami bukan kami lagi, tapi Yesus yang ada di dalam kami. Terima kasih Bapak Surga. Haleluya, haleluya. Kemuliaan yang bagi Bapak di surga. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, mari kita berdoa dulu, sudah. Mari kita berdoa pada pagi hari ini. Percobaan khusus kita fokus kepada roti, yaitu tubuh Yesus Kristus. Amin. Tubuh Yesus dihancurkan. Amin. Melalui segala pukulan. Dalam firman Tuhan dalam Yesaya mengatakan dia terpukul. Orang bilang orang itu dia kena tulah. Tapi firman Tuhan mengatakan justru penyakit kita ditanggungnya. Sekali saya ulangi, penyakit kita ditanggungnya. Dan seterusnya firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilurnya dan sembuh. Mari kita ambil pertemuan khusus pada hari spesial istimewa untuk kita istiharkan kesembuhan yang kita miliki oleh karena apa yang sudah lakukan sempurna di dalam hari ini.
Perjamuan kudus kita fokus pada kematian Kristus. Berbicara tentang kehidupan kita. Perjamuan kudus berbicara tentang roti yang mengalami segala pukulan. Kan betul? Daripada gandum ataupun beras ataupun ubi dipukul, malah boleh proses kisaran dan sebagainya. Kalau dulu ditumbuk lagi, dan akhirnya bila menjadi roti dia dibakar. Ini dialami oleh Yesus Kristus. Supaya apa? Kita mengalami kesembuhan. Amin. Mari kita angkat roti ini, kita berdoa sebelum kita ambil perjamuan kudus. Bapa di sorga, saya mengucap syukur Bapa di sorga. Saya mengucap syukur semuanya karena satu kesempatan, penghormatan untuk dapat mengambil perjamuan kudus bersama-sama. Bukan lagi satu lagi kesempatan untuk kami rutinitas ataupun satu kebiasaan. Tapi kami setiap Bapa di sorga bahwa satu lagi kesempatan dari kami untuk setiakan kematian Kristus. Tubuhmu Yesus Kristus hancur supaya kami mengalami kesembuhan. Saya berdoa ketika kami mengambil perjamuan kudus ini, termasuk air yang merah ini, bicara tentang darahmu yang tertumpah, berikan kepada kami pengampunan, penebusan. Kami mengalami kesembuhan. Saudaraku, nanti bila kita perjamuan kudus, kamu sentuh bagian tubuhmu yang sakit. Katakan, ini bukan saya. Saya adalah tubuh Yesus yang penuh dengan kesehatan. As He is, so I and I in this world. Yesus mengalami segala sakit supaya saya mengalami kesembuhan. Saya sakit, Tuhan Yesus sehat, tapi dia mengalami sakit supaya saya mengalami kesembuhan. Sama-sama seperti Yesus adalah orang benar, tapi dia tidak tahu dosa, dijadikan dosa supaya saya yang berdosa menjadi benar. Demikian juga kesehatan kita. Kita kata ini. Sebab yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang mencah-mencahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengambil sama-sama. Kita ambil minuman. Angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuat dari setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak saudara, terima kasih. Ketika seorang tua melihat Yesus sedang memberikan kesembuhan kepada orang-orang Yahudi, dia berteriak Tuhan. Dia katakan, Yesus anak Daud, kasihannya saja. Yesus katakan bahwa roti adalah untuk anak. Tapi anak ibu ini katakan bahwa iya betul. Tapi jika udah sisa, anjing pun makan. Buat surga kami bukan anjing. Dan engkau tidak melihat kami seperti itu. Engkau telah mengangkat kami menjadi anak. Dan kami tahu roti adalah children bread. Adalah kesembuhan baik kami. Saya berdoa pada surga ketika kami mengistilahkan kematian. Bukan hanya kesakitan, penganiayaan yang kau alami supaya kami sembuh, tapi kematian. Bukan hanya supaya kami sembuh, tapi kami hidup. Saya istiharkan saat ini dalam nama Yesus Kristus, kami dan semua jemaat Tuhan sedang pegang di bagian yang sakit. Jemaat Tuhan, kami semua adalah orang-orang yang sembuh, orang-orang yang sehat. Sama seperti Isa sekarang ini, kami berani klaim di Bapak. As He is, so am I, so are we in this world. Sama seperti Isa sekarang ini, begitu juga kami semua. Yesus penuh dengan kesehatan kemuliaan, kami penuh dengan kesehatan kemuliaan. Semua penyakit kami saat ini Bapa di surga hilang dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, kita bersyukur karena kita sudah mendengar firman Tuhan dan juga kita sudah
menikmati perjamuan kudus, dan seterusnya mari kita mau memberi karena kita tahu Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup. Dan sebelum itu mari kita silakan dikedas Dores untuk bawa kita dalam doa. Bapa Rama yang syurga, mengucap syukur Tuhan karena Engkau Bapa yang sentiasa ada buat kami, sentiasa ada di mana saja kami perlu ya Bapa. Terima kasih atas berkat yang Kau sudah berikan kepada kami dari segi ekonomi kami ya Bapa, kehidupan kami, jasmani kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan dan mengembalikan pengucapan syukur ini dengan penuh ikhlas dalam bentuk keuangan Tuhan yang Kau sudah berkati dalam setiap pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Dan Kau sudah memberkati tangan-tangan yang memberi. Kau sudah memberkati kehidupan mereka. Damai sukacita bagi mereka dan keluarga mereka ya Tuhan Yesus. Kau juga sudah memberkati mereka yang tugas untuk pada hari ini Tuhan, di dalam kesempatan ini. Tuhan memberkati keluarga anak yang Kau sudah beri Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur. Amin. Sementara untuk pemerintah diadakan tentang penduduk ini sukacita syurga. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati tim pujian sudah melayani pada pagi hari ini. Dan terusnya mungkin mulai pada minggu depan mungkin bangku ini boleh kasih rapat-rapat sudah sedikit kalau jumlah kita bertambah, tapi kalau begini juga macam lebih baik juga kalau udah jauh-jauh kan. Karena ada yang suami istri itu mau berdekat. Tapi sekarang udah jauh-jauh. Jadi nanti minggu depan kita sedang sedikit. Dan melayani firman Tuhan pada minggu depan dilayani ke SRD kalau tidak ada apa-apa halangan. Dan masih juga kita pakai mask tempat-tempat yang sempit ataupun tempat-tempat yang ramai orang, terutama yang kalau macam ada tangga di leher tuh pakai mask. Dan sampai sini saja kita dapat bertemu lagi dalam ibadah seterusnya pada minggu depan. Dan mari kita tutup ibadah kita pada pagi ini. Silakan sekali lagi penonton Monitus membawa kita dalam doa. Mari kita bersyukur
Bapa di surga, kami sangat bersyukur, terima kasih Tuhan, di mana kami sudah selesai dari firman-Mu tetap tinggal diam di dalam setiap pribadi kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami disirami dengan firman-Mu yang sangat indah bagi kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus sangat sayang dengan kami. Kami bersyukur Tuhan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, apapun sekalipun perbuatan kami semua adalah bukan daripada apa yang ada pada kami, tapi apa yang ada pada Yesus yang sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat daripada-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena kami dimiliki Tuhan, kami menjadi anak Tuhan, dan kami bersyukur karena kami hidup dengan penuh sukacita, bukanlah yang berdasarkan pada apa yang milik kami, tetapi apa yang milik dari Tuhan Yesus yang sudah diberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, selepas ini kami akan terpisah dari tempat ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena dimanapun kami berada, pimpinan, berkat, dan kasih Tuhan Yesus sentiasa bersama dan tinggal di dalam pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.